Kesempatan yang emas yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah agar kita memperbanyak tilawah Quran, terutama pada saat kita qiyamul lail. Itu nanti akan Allah berikan apa? Kemuliaan. Qiyamul lail kita, tilawah Quran kita itu akan memberikan kita syafaat nanti di yaumil qiyamah, insya. Makanya kalau taraweh qiyamul lail itu jangan buru-buru. Ya, jangan seperti dikejar maling. Jangan kecepatannya 100 km per jam. Allahu Akbar, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan itu, sholat apa? Nah, itu bukan sholat yang benar. Oh Pak Ustadz, itu udah tradisi dari zaman dulu. Tradisi yang menyalahi syariat jangan diterusin. Mungkin dulu orang melakukan itu karena kondisi khusus, karena proses islamisasi berjalan bertahap. Nah kalau sekarang orang Islamnya udah banyak di situ. Ya, dulu mungkin orang males-males, diajak ke masjid aja susah, ya, diajak puasa susah, diajak sholat taraweh, bagaimana caranya biar gampang, biar gak lama-lama, ya begitu. Tapi kalau sudah muslimnya banyak, semuanya sudah mengerti hukum puasa, hukum Ramadan, bagaimana hukum sholat taraweh, ya jangan dilestarikan tradisi-tradisi seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa jadi nanti menjadi kategorinya apa? Korupsi dalam sholat. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholati. Pencurian yang paling buruk yang dilakukan oleh seorang manusia adalah ketika dia mencuri dari sholatnya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata sahabat, kok bisa kita mencuri dari sholat? Iya, kata Nabi, alladhi la yutimmu ruku'aha wa la yutimmu sujudaha. Orang yang mencuri dari sholatnya itu kalau dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Ini ruku baru begini udah berdiri lagi, baru mau nempel keningnya udah bangun lagi. Itu enggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam, ya, insyaallah mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki ibadah puasa hari yang ke-20. Artinya kita akan segera memasuki sepertiga terakhir al-ashrul awakhir bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Tentunya para jamaah hadirin hadirat selama 19 hari belakangan ini sudah mendengarkan tausiah-tausiah tentang tema keutamaan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, dan bagaimana cara kita untuk mengisi di bulan suci Ramadan ini. Dan izinkan saya pada kesempatan perdana saya dapat bersilaturahim
dengan jamaah sekalian di Masjid Baitus Salam ini, saya ingin membawakan tema tentang pentingnya kita mentadabburi Al-Quran dan mengenal tema besar surah-surah Al-Quran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan Ramadan yang dinaskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran adalah bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi berdasarkan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 16567 dan riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor 3654, Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Lembaran suhuf Ibrahim itu diturunkan oleh Allah pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madat min Ramadan. Jadi bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ya Bapak Ibu dirahmati Allah, tapi juga lembaran-lembaran suhuf wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim tadi disebutkan malam pertama Ramadan. Kemudian kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam itu turun pada hari ke-6 Ramadan. Wa unzilal injilu li 13 khalat min Ramadan. Kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa itu juga diturunkan pada 13 Ramadan. Wa unzilaz Zabur li 18 khalat min Ramadan. Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, itu tanggal berapa, hari keberapa diturunkan, yaitu hari ke-18 bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Sementara Al-Quran wahyu yang pamungkas, yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ya, jadi kita bersyukur, berbangga. Maka itulah kenapa kita diperintahkan beribadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini, itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran dan syukuri nikmat turunnya kitab-kitab wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini cara kita bersyukur kepada Allah, syukur nikmat. Caranya dengan apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Maka kata Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Dr. Mahmud Shaltut dalam kitab Al-Islam Aqidatan wa Syari'atan, kenapa Allah memilih puasa di bulan Ramadan itu sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat turunnya Al-Quran? Karena puasa dan Al-Quran memiliki fungsi yang sama, yaitu apa? Fungsi untuk menyucikan jiwa dan meningkatkan kualitas ruhaniyah kita. Maka itu dalam hadis Nabi SAW yang terkenal ya, membandingkan atau menggambarkan kepada kita bagaimana asyam wal Quran yusafi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu dapat memberikan syafaat pertolongan bagi seorang hamba di hari kiamat ya. Maju puasa ibadah yang kita lakukan ini nanti di hadapan Allah, dia akan membela kita. Ya Rabb, inni mana'tuhu ta'ama wasyaraba fin nahar fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, kata puasa, aku telah mencegah hambaku ini dari makan dan minum di siang hari Ramadan, atau di siang hari di hari-hari selain Ramadan, puasa-puasa sunnah itu juga sama ya. Maka berikanlah aku izin untuk memberi pertolongan kepada hamba ini. Maka Allah berikan izin kepada puasa itu. Al-Quran datang lagi, ya Allah, ya Rabb, inni mana'tuhu an-nauma fil lail. Aku mencegah hamba ini untuk tidak tidur pada malam hari. Dengan apa? Qiyamul lail, dengan memperbanyak tilawatil Quran. Ya, makanya di bulan Ramadan ini Qiyamul lailnya
sangat dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak tilawah, memperpanjang rakaat kita, ya. Karena kesempatan yang emas yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah agar kita memperbanyak tilawah Quran, terutama pada saat kita qiyamul lail. Itu nanti akan Allah berikan apa? Kemuliaan. Qiyamul lail kita, tilawah Quran kita itu akan memberikan kita syafaat nanti di yaumil qiyamah, insya. Makanya kalau taraweh qiyamul lail itu jangan buru-buru, ya, jangan seperti dikejar maling, ya, jangan kecepatannya 100 km per jam, ya. Allahu Akbar, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apaan itu? Salat apa? Nah, itu bukan salat yang benar. Oh, Pak Ustadz, itu udah tradisi dari zaman dulu. Tradisi yang menyalahi syariat jangan diterusin. Mungkin dulu orang melakukan itu karena kondisi khusus, karena proses islamisasi berjalan bertahap. Nah, kalau sekarang orang Islamnya udah banyak di situ. Ya, dulu mungkin orang males-males, diajak ke masjid aja susah. Ya, diajak puasa susah, diajak sholat taraweh, bagaimana caranya biar gampang, biar nggak lama-lama, ya begitu. Tapi kalau sudah muslimnya banyak, semuanya sudah mengerti hukum puasa, hukum Ramadan, bagaimana hukum sholat taraweh, ya jangan dilestarikan tradisi-tradisi seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa jadi nanti menjadi kategorinya apa? Korupsi dalam sholat. Ya, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholati. Ya, pencurian yang paling buruk yang dilakukan oleh seorang manusia adalah ketika dia mencuri dari sholatnya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata sahabat, kok bisa kita mencuri dari sholat? Iya, kata Nabi, alladhi la yutimmu ruku'aha wa la yutimmu sujudaha. Orang yang mencuri dari sholatnya itu kalau dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, ini ruku baru begini udah berdiri lagi, baru mau nempel keningnya udah bangun lagi, itu nggak benar. Ya. Maka mari kita sama-sama saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Kenapa? Istimewanya Ramadan itu adalah ketika kita berlama-lama membaca Al-Quran, terutama ketika kita sholat. Makanya jangan ngeluh, imam bacanya lama taraweh. Ya, justru itu pahalanya yang luar biasa. Kapan lagi bisa kita merasakan nikmatnya ibadah? Berlama-lama, bermesraan, melepas rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayatnya. Ya, itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Kalau saudara nggak kuat tahajud di luar Ramadan lama-lama, ya, maka minimal itu setahun sekali di bulan Ramadan kita paksakan. Insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah. Nah, keutamaan membaca Al-Quran tentu kita semua sudah tahu, pernah mendengar bahwa satu huruf dari Al-Quran ini itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membacanya itu dibalas dengan 10 pahala. Nah, sekarang saya mau tanya, ada berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? Ada yang pernah menghitung? Jamaah Tanjung Priuk, ya, ini jamaah Tanjung Priuk, kantornya doang, ya, orangnya dari mana-mana, ya. Yang asli Priuk kagak ada di sini, ya. Itu menurut ada 3 hitungan, ya, yang disampaikan oleh ulama. Pertama dari Imam Mujahid, seorang tabi'in, jumlah huruf Al-Quran ini ada 321.180 dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas. Itu udah dihitung. Walaupun zaman dulu belum ada komputer, belum ada alat penghitung yang canggih, tapi ulama itu telaten, sabar. Ada lagi menurut penghitungan Imam Atta bin Yasar, juga seorang tabi'in, jumlah huruf Al-Quran ini
323.015 huruf. Dan yang paling mentok, paling banyak itu yang menjadi pegangan para ahli qiraat dan para hufaz, jumlahnya dihitung oleh Salam Abu Hamid Al-Hamani, jumlahnya ada 340.740 huruf. Jadi kalau saudara kali 10, itu luar biasa, kita dapat jutaan pahala, insya Allah ya. 340.740 kali 10 berapa? Kalau kita sekali hatam Quran, kita berarti mendapat insya Allah 3.407.400 pahala. Ya, 3 juta di sini jangan digambarkan, jangan diasosiasikan dengan rupiah. Ya, kalau 3 juta rupiah kecil, Pak. Ya, andainya apa? Ya minimal dolar lah. Ya, kalau saudara dapat 3 juta dolar, nah itu kan mantap. Ya, kira-kira berapa miliar itu? Ya, walaupun masih di bawah 197 triliun. Ya, masya Allah, tabarakallah. Tapi kita nggak berkecil hati. Walaupun dapat 3.407.400 dolar, kita nggak berkecil hati melihat angka korupsi sampai ratusan triliun. Kita nggak berkecil hati. Kenapa? Karena lebih berkah kita membaca Al-Quran daripada kita memanipulasi dan merampok uang rakyat. Nauzubillah min zalik. Apa dalilnya? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pentingnya ini mentadabburi Al-Quran ya. Supaya Indonesia ini apa? Indonesia ini terang ya. Saya mohon maaf ya, tidak setuju dengan orang-orang yang bikin tagar Indonesia gelap. Enggak gelap. Indonesia gelap kalau rakyatnya, pemimpinnya jauh dari cahaya Al-Quran. Nah, itu betul gelap ya. Tapi kalau Indonesia ini masjidnya makmur, jamaahnya melimpah, Ramadannya meriah, baca Qur'annya Masya Allah ditingkatkan, kajian-kajian ilmunya, kajian-kajian Al-Qur'annya, kajian-kajian sunnahnya ditingkatkan, insya Allah Indonesia ini gak gelap ya. Maka Indonesia ini terang. Dengan apa? Dengan cahaya Al-Qur'an. Ketika bagaimana Indonesia ini bisa terang dengan cahaya Al-Quran? Ketika kita membaca Al-Quran itu, kemudian kita tadabburi ayat-ayatnya ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Shad ayat 29, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Quran ini membawa berkah bukan hanya buat kita ngumpulin pahala, berkah juga buat apa? Memberi penerangan jalan bagi umat Islam, umat manusia, bagi bangsa Indonesia. Itu kenapa berkahnya itu Al-Quran? Kalau ditadabburi ayat-ayatnya, lihat dabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Yang kedua, supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, insya Allah. Kenapa? Al-Quran ini, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, memberi kabar gembira pada orang-orang beriman, alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira, yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka ada pahala yang besar ya. Bahkan di surat Al-Isra ayat 82 Allah menyatakan apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami terus menerus turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran ini menjadi obat, menjadi solusi bagi setiap permasalahan hidup umat manusia.
Solusi dari kerusakan alam, Al-Quran ada petunjuknya. Solusi dari perilaku korupsi, Al-Quran punya petunjuknya. Solusi dari kehancuran tatanan keluarga, Al-Quran punya petunjuknya. Solusi bagaimana memperbaiki masyarakat, perbaiki keluarga, memperbaiki hukum, Al-Quran punya solusinya. Solusi bagaimana kita menghadapi berbagai macam krisis, krisis akhlak, moral, hukum, krisis ekonomi, krisis politik, semua ada petunjuknya dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita mendapatkan itu semua? Ya, satu-satunya jalan adalah dengan cara kita mentadabburi ayat-ayatnya, insya Allah. Alhamdulillah, teman-teman jamaah sekalian, bisa melihat ini sebagai tahadus bin nikmah, ya, ada playlist tadabbur Al-Quran 30 juz yang sudah pernah saya buat kontennya. Itu ada di channel YouTube saya, bisa dilihat, bisa ditengok, bisa di subscribe. Itu di channel YouTube. Ini channel YouTube saya ini udah pernah mati, ya, pernah dibunuh sama YouTube, ya. Kenapa? Karena suka posting video-video tentang pembantaian di Palestina, ya. Kemudian kajian-kajian yang membuka wawasan kita tentang kejahatan Yahudi, kejahatan Zionis, ya. Mereka melakukan pembantaian itu karena apa? Karena akidahnya mereka, ya, karena keyakinan mereka. Nah, itu makanya sering mendapatkan peringatan video-video saya. Tapi kalau video tentang apa, ya, ngaji Quran, ya, ngaji hadis, itu kagak ada peringatan-peringatannya dari dia. Nah, ini alhamdulillah, ya. Nah, tapi kita bisa kembalikan lagi channel YouTube ini. Di situ ada playlist, dilihat tadabbur, tilawah dan hidayah Al-Quran 30 juz. Ya, saya akan menyampaikan di sini tentang tema-tema besar surat Al-Quran. Kami sudah sampai di juz 24. Ya, juz 24 sampai 26. Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini. Bagaimana juz 24 sampai 26, apa isinya? Nah, itu lihat di juz 24 tuh ada tentang apa? Surat Ghafir. Ya, surat Ghafir ini apa isinya, teman-teman? Kalau kita lihat, itu isinya adalah dakwah ilallah. Jadi konsentrasinya, titik apa namanya, penekanannya adalah pada pentingnya kita berdakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Hiya ahammu wajibin lil fardil muslim wal ummal muslimah. Jadi dakwah ke jalan Allah ini adalah kewajiban yang terpenting bagi seorang individu muslim maupun sebagai umat Islam. Fad'u ilallah wa la takhshaw fihi laumata laim. Pesan dari surat Ghafir adalah Allah menyeru kita, wahai umat Islam, serulah manusia itu ke jalan Allah, wa la takhshaw fihi laumata laim. Dan jangan kamu takut ketika berdakwah, kamu jangan takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, namanya orang ngajak kebaikan, itu pasti aja ada yang mencela. Ya, pasti aja ada yang mencibir, pasti aja ada yang menolak. Mending kalau cuma menolak, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, kaum musyrikin Mekah, kaum munafikin di Madinah, kaum Yahudi di Madinah, ya, itu bukan hanya menolak. Kalau menolak aja pasif, dia nggak ngelawan, dia tidak menghambat, dia tidak mencegah, menghalang-halangi dakwah, ya nggak masalah. Itu terserah lu mau terima boleh, nggak terima nggak apa-apa. Ya, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi kalau sudah, ya, pengingkarannya itu apa? Penolakannya itu sudah sampai tahap mencegah, menghalang-halangi orang. Yasudduna an sabilillah, yasudduna an-nas, menghalangi manusia dari jalan Allah, bahkan memerangi dakwah Islam dengan berbagai macam cara, mulai dari cara yang halus sampai cara yang kasar. Yang halus bagaimana? Menebar fitnah. Ya, Nabi Muhammad
sama keluarganya, sahabatnya, semua udah pernah kena fitnah. Fitnah kaum munafik, fitnah dari kaum Yahudi, oh luar biasa. Yang kasar diperangi dengan senjata. Ya, itu berapa kali perang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW melawan kaum musyrikin Mekah dan juga kaum Yahudi Madinah. Makanya kalau berdakwah itu kita tidak boleh takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Wa tawakkalu alaihi, bertawakallah hanya kepada Allah. Wa fawwidu amrakum ilaihi, serahkan urusan kamu kepada Allah. Wala takhafu su'ubatit tariq, fallahu azza wa jalla yahfazukum. Ya, jangan kamu takut hambatan-hambatan yang merintang jalan dakwah, sebab Allah yang akan menjaga kalian semua. Ya, makanya di surat Ghafir itu ada kisah tentang apa? Mukmin ali Fir'aun. Wa qala mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Itu terkenal. Jadi seorang mukmin dari keluarga Fir'aun, ya. Bukannya Asia, bukan istri Fir'aun, bukan. Bukannya tukang sihir, bukan. Ada namanya disamarkan oleh Allah, disembunyikan, sosoknya disembunyikan, tapi dia adalah bagian dari keluarga besar Fir'aun. Ini orang ini beriman kepada risalah Nabi Musa AS, bahkan dia berdakwah, ya, menentang Fir'aun, ya, memberikan ancaman kepada Fir'aun, kalau kamu menolak dakwah ini kamu akan begini-begini. Itu ada di dalam apa? Surah Ghafir. Alhamdulillah. Menggambarkan apa? Bahwa yang wajib berdakwah itu bukan hanya Nabi dan Rasul, orang biasa juga punya kewajiban berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dakwah di sini apa? Dengan memperhatikan ilmunya, dengan memperhatikan adabnya, dengan memperhatikan apa namanya etika dalam berdakwah. Nah, tapi menghadapi kepongahan Fir'aun, seorang daripada keluarga Fir'aun ini ikut Nabi Musa dan dia bahkan mendakwahi keluarga besar Fir'aun. Surat yang berikutnya, surat nomor 41. Itu apa? Fussilat. Ini apa isinya? Temanya, garis besarnya, globalnya adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Dakwah itu apa? Menjadikan kamu semua, wahai umat Muhammad, ya, itu bertanggung jawab, ya, untuk apa? Memikul amanah menyebarkan Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Hamlu amanatil Quran lil alamin. Ya, makanya kita umat Islam ini harus punya tanggung jawab, ya, memikul Al-Quran. Ya, tadi ada adik-adik kita, anak-anak kita penghafal Quran yang tasmi di sini, itu salah satu cara memikul amanah Al-Quran. Jadi Quran ini harus dijaga. Satu, dengan baca yang benar. Yang kedua, dengan dihafal yang baik. Ya, harus ada tiap generasi umat Islam ini, ya, segolongan kelompok orang yang menghafal Quran. Ya, sebagaimana tradisi dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang, Al-Quran itu mutawatir, terjaga keasliannya. Kenapa? Karena setiap masa itu banyak sekali para penghafal Al-Quran. Makanya Al-Quran gak mungkin diselewengkan. Ya, beda dengan buku kitab lain. Kalau ada kesalahan titik koma, ya, kesalahan huruf dalam Al-Quran itu bisa ketahuan. Ya, kalau buku yang dikarang oleh manusia, ya ada aja salahnya, kurang titik, kurang koma, salah huruf. Nanti di edisi berikutnya, di cetakan berikutnya diperbaikin lagi, atau ditambah lagi, atau direvisi. Nah, itu buku manusia begitu. Tapi kalau Al-Quran nggak ada yang namanya revisi, nggak ada yang namanya perbaikan, nggak ada yang namanya tambahan dan pengurangan. Ya, pasti itu dijaga sama Allah. Tidak ada kesalahan cetak, kecuali ada yang sengaja ingin berbuat manipulasi terhadap cetakan Al-Quran. Tapi selama cetakan itu tetap sama dengan apa yang dihafal oleh para hufaz, karena biasanya cetakan Quran ini akan apa?
dia diperiksa dulu oleh lajnah pentashih Al-Quran. Fa'alaikum wajibat wa mahadhir. Ya, ada kewajiban-kewajiban, tetapi juga ada apa? Ada rambu-rambu peringatan-peringatan. Ya, oleh sebab itu di sini kita diperintahkan untuk apa? Mengambil ibrah dari sejarah Bani Israel. Surat berikutnya surat Asy-Syura. Asy-Syura ini adalah itu dakwah kepada Allah dan tanggung jawab kita terhadap Al-Quran ini. Talzamukum bisyura indal ikhtilaf. Jadi karakter umat yang berdakwah kepada Allah, karakter umat yang menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran, itu mengharuskan kita untuk apa? Untuk syura ketika kita mengambil keputusan. Nah ini, jadi keputusan ini untuk apa? Supaya kehidupan umat Islam ini tidak terpecah belah. Ya, banyak kita mengalami perpecahan karena apa? Karena ada pemimpin yang mengambil keputusan secara diktator, secara zalim, ya, maka itu akan menyebabkan apa? Perpecahan. Maka itu syura ini penting untuk mencegah terjadinya perpecahan, untuk menjamin umat ini tetap bersatu, ya, dalam naungan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isi daripada surat Asy-Syura. Surat berikutnya apa? Az-Zukhruf. Ya. Apa pesan utama dari surat Az-Zukhruf ini, hadirin dirahmati Allah? Yaitu apa? Kita harus antantabihu ilal mazahiril maddiyah allati yambahiru biha katsiru minan nas. Ya. Kita harus berhati-hati, waspada terhadap apa? Fenomena-fenomena materialisme, hedonisme yang menyebabkan sebagian besar dari kita ini apa? Lalai, silau. Ya, akhirnya apa? Fatadhi'ur risalah. Akhirnya orang yang mengemban amanah Al-Quran, yang mengemban risalah dakwah, ya, karena dia apa? Tertipu, silau dengan materi, akhirnya apa? Risalah itu ya menjadi apa? Menjadi luntur. Ya, orang menjadi apa? Tidak amanah lagi. Karena apa? Karena godaan, bujukan materi, orang lalu kemudian dia melepaskan tanggung jawabnya untuk mengemban risalah Islam ini. Nauzubillah min zalik. Makanya dalam surat Az-Zukhruf itu kita diingatkan, zukhruf itu artinya apa? Perhiasan. Ya, zukhruf artinya perhiasan dunia, materi. Nah, ini Allah mengingatkan, hati-hati kalian umat Islam. Ya, jangan sampai kalian itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebab kata Nabi SAW begini, ya, kamu itu jumlahnya banyak nanti di akhir zaman, ya, kalian tidak sedikit, tapi kalian itu apa? Ya, dikepung jadi mangsa, seperti kalian itu hidangan di atas meja makan, orang berebut. Apakah kami waktu itu jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Tidak, jumlah kalian itu banyak. Innakum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian banyak itu seperti apa? Buih. Ya, buih itu kelihatan banyak. Ya, kayak sabun, buih sabunnya itu banyak. Tapi ketika kena air, udah hilang sabun itu. Ketika buih di lautan itu sampai ke bibir pantai, hilang buih itu. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan menanamkan di dalam hati kamu si penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Nah, sekarang banyak penyakit yang hinggap di tubuh umat ini, pemimpinnya maupun rakyatnya, umat ini, ya, tidak sedikit yang dihinggapi penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia dan takut
takut mati. Akhirnya apa? Akhirnya berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama baginda Rasulullah. Akhirnya memfatwakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah itu. Jadi kalau ada yang berfatwa mengikuti selera ya orang yang memesan fatwa, nah itu sudah bencana. Fatwa dikeluarkan untuk menyenangkan pihak yang berkuasa, nah itu bencana. Ya, maka nggak boleh. Kita harus hati-hati terhadap godaan dunia. Surat Ad-Dukhan, ini ada 3 surat lagi, ya karena waktu kita terbatas. Surat Ad-Dukhan ini apa? Itu mengharuskan kita untuk berhati-hati terhadap apa? Al-jah was sultah, ya. Jabatan dan kekuasaan. Nah itu biasanya jabatan dan kekuasaan ini membuat kita apa? Lupa diri, membuat kita lemah, ya, membuat kita kehilangan identitas, lupa diri. Kenapa? Karena kita gila jabatan dan gila kekuasaan. Kasababin litakdzib wal ightiral wal istikbar. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Ta'ala menyebutkan banyak kaum-kaum ya, yang dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sombong, merasa kuat, merasa hebat, merasa apa? Materinya banyak. Mereka tertipu dengan materi, tertipu dengan kekuasaannya, kekuatannya, ya. Akhirnya mereka apa? Sombong, lalu menolak risalah Islam, sehingga apa? Allah hancurkan dan binasakan mereka. Nauzubillah min zalik. Surat 45, surat apa? Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ini isinya bagaimana? Antantabihu ila mahzurin akhar yamna'u qabulal manhaj wa hamlahu. Ya, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus kepada satu bahaya yang besar yang dapat menghalangi manhaj Allah ini diterima oleh umat manusia, yaitu apa? At-takabbur, penyakit takabur. Alladzi yuaddi ilal inad wa ghabtil haq. Biasanya takabur itu mengantarkan kita untuk apa? Keras kepala. Wa ghabtil haq, dan menolak kebenaran. Maka itu dalam hadis Nabi SAW dikatakan apa? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kibir, penyakit sombong, adalah menolak kebenaran dan meremehkan, menyepelekan manusia. Nah ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu artinya apa? Jatha yajsu, itu tertunduk, ya, berlutut, ya, tanda kehinaan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang di dunianya sombong, di dunianya mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah, maka nanti di akhirat mereka dipaksa untuk berlutut di hadapan Allah. Tanda kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-46 surat apa? Al-Ahqaf. Ini terakhir, ya. Bahwasanya kita harus apa? Antantabihu ila mani'in akhar min mawani'il iman. Yaitu apa? Al-i'rad 'anit tafakkur wat tadabbur wal itti'as. Kita harus berhati-hati, waspada terhadap faktor yang mencegah, ya, menghalangi kita untuk menerima keimanan, yaitu apa? Ya, berpaling dari apa? Dari tafakkur, berpaling dari tadabbur, berpaling untuk mengambil mau'izah, nasihat wal i'tibar, ibrah pelajaran bil ayatil kauniyah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran berupa ayat-ayat alam semesta, wal ayat tarikhiyah, ayat tentang sejarah, bagaimana sejarah umat-umat Nabi terdahulu, ya, mereka sombong, mereka akhirnya binasa. Wal ayatil munazzalah, dan ayat-ayat tasri', ayat-ayat tentang syariat yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia agar kita
hidup ini aman, adil, sejahtera, sentosa, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu semua ada di dalam surah Al-Ahqaf. Insya Allah. Nah, ini tema-tema besar ini perlu kita dalami nanti bisa teman-teman lihat ya pendalamannya, penjelasannya secara lebih detail di channel saya di playlist Tadabbur Tilawah dan Hidayah 30 juz Al-Quran, juz 24 sampai juz 26. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian tema besar Al-Quran ini juz 26 sampai 27, kemudian juz 28, 29 dan 30, sehingga bulan Ramadan mari kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, mari kita perkuat, naikkan level kita, bacaan kita dari tilawah menjadi tadabbur yang produktif, yang akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.